Wow, keren banget Bu Shirley. Ini lengkap banget ya. Tadi Ibu Shirley udah berbagi bersama kita gimana caranya pertama-tama diawali dulu dengan komitmen AAJI untuk bisa memberikan literasi keuangan untuk kita semua dan juga sedikit tips tadi ya, sedikit atau banyak ya. Karena ini lengkap sekali loh tips perencanaan keuangannya mulai dari kita budgeting 40 30 20 10 kebutuhan, 40%, 30% untuk cicilan, 20% untuk masa depan, dan 10% untuk kebaikan. Hindari ikut euforia, jangan sampai investasi pakai pinjaman ya Bu ya, dan pilih sesuai profil resiko masing-masing. Jangan sampai nyesel nanti investasinya jeblok padahal kita belum siap sama resikonya. Dan tadi pesannya, highlightnya luar biasa sekali Bu Shirley. Saya jadi terbuka juga ya. Kita kira-kira proteksinya udah cukup atau belum ya? Jangan lupa melengkapi kebutuhan dasar asuransi kita untuk antisipasi resiko agar tetap bisa mewujudkan impian di masa yang akan datang ya. Terima kasih sekali Bu Shirley, lengkap semuanya. Selanjutnya mungkin nanti ini akan diberikan juga complimentary apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Shirley, oleh Ibu Sisilianina. Nah, Bu Sisilianina, Ibu Nina, pertanyaan berikutnya untuk Ibu, Bu. Oke, tadi katanya janjinya dipanggil kakak. Oh iya, benar juga. Iya, kakak Shirley dan kakak Nina, benar. Maksa banget ya. Oke, ini langsung ya Umi ya. Thank you banget. Thank Langsung, you Bu. Kakak Shirley yang sudah sharing. Ini juga nodong harusnya bukan beliau. Thank you banget, todongannya keren banget. Thank you Mbak Vera juga yang udah dapetin Kakak Shirley. Sebenarnya pemaparan dari Kakak Shirley sudah sangat jelas. Cuman izinkan saya menambahkan lagi sesuatu kalau yang diulang harusnya gampang ingat dan harusnya gampang keren gitu ya. Nah, saya akan menambahkan bagaimana menjadi milenial yang cerdas finansial gitu. Jadi kecerdasan nggak cuma kecerdasan di dalam sisi akademika saja, tetapi juga bagaimana kita cerdas mengatur keuangan. Karena ketika hidup kalian nanti menuju ke arah dewasa dan menuju kepada bentuk rumah tangga, balik lagi finansial ini benar-benar menjadi satu source yang efeknya kemana-mana gitu ya. Kalau kayak ingat kayak jantung, nah itu finansial kita gitu ya. Bisa berdampak dengan kebahagiaan keluarga, bisa berdampak dengan kesejahteraan keluarga, mau flexing, mau bahagia, semuanya ada di sini. Cuman sebelum ke sana Umi, karena ini baru aja kita terbebas dari COVID, udah mulai bebas di tempat terbuka, boleh nggak pakai masker. Yuk saya ajak teman-teman semua yang udah hadir di sini, kita bikin rapid test dulu ya. Boleh slide berikutnya ya. Nanti kalian langsung jawab aja di Wah, keren nih, ada rapid test segala. di rapid test dulu. Langsung cepet aja jawab lewat chat ya. Yuk, kalian lebih suka pay cash atau cicil? Bayar tunai atau cicil? Yuk, silakan, silakan. Susah ini, Bu. Susah ya, ada yang bayar cash tuh Naila, thank you. Mana lebih suka, mendingan bayar cash atau suka nyicil gitu? Cicil kalau 0% menarik loh. Menarik loh ya, cicilan 0% 5 tahun gitu. Oke, thank you partisipasinya. Oke, yang kedua, keinginan atau kebutuhan? Silakan, ayo. Mana lebih suka, keinginan atau kebutuhan? Waduh, oke. Ayo, Banyak nih, kebutuhan. Bu. Oke, banyak banget. Pengen apa butuh ya gitu. Agak susah ya. Oke, last but not least, pengennya agak panjang waktunya ya Umi, tapi kan nanti kita pengen dengar ada 2 milenial keren nih yang sudah membuktikan menjadi cerdas finansial. Last but not the least, mau tabungan atau mau investasi? Ayo, yang ketiga, mau tabungan atau mau investasi? Oke. Tadi sudah dikasih highlight ya sama Kakak Serdi, harusnya kejawab. Oke, next slide. Siapa yang pernah mengalami ciri-ciri kayak gini? Ciri-ciri yang pertama adalah 10 koma. Maksudnya baru tanggal 10 keuangan udah koma gitu. Ayo ngaku. Terus siapa yang saya jujur banget ya Hendra, sama kok Hen, saya juga gitu. Tidak saya, wah keren loh Unindra. Oke, siapa yang merasa tiba-tiba dompetnya kosong aja? Tadi Kakak Serly bilang ya, perasaan nggak beli apa-apa, kok dompetnya kosong udahan gitu. Mungkin dompetnya kosong karena semuanya masuk digital money gitu ya. Oke, yang ketiga siapa yang merasa pengen banget ngelaminating kartu-kartu ini? Pengen digunting aja deh rasanya kartu-kartu ini, godaan banget gitu ya.
Atau yang terakhir, siapa yang merasa menjadi ini? Katanya kalau di Instagram itu ada yang bilang mental miskin. Mental miskin itu pembelanja nomor 1. Jadi setiap ada promosi apa, tiba-tiba berasanya, aduh belum ada loh, belum punya loh, gitu. Langsung beli. Ada apa aja promo, langsung beli. Itu namanya mental miskin, karena berasa belum punya apa-apa. Udah gitu tiba-tiba tengok lemari penuh gitu. Mungkin yang ngomong ini salah satunya. Nggak apa-apa ya, di forum ini kita terus belajar lagi dan belajar. Oke, nah teman-teman, dari semua data dan fakta yang sudah disampaikan oleh Kakak Sherly dan yang barusan saya coba cek secara santai ini, sebenarnya tujuannya balik. Semua ini terjadi karena satu, kita tidak punya perencanaan sekuat dengan eksekusinya. Gitu. Banyak orang berencana, tetapi akhirnya mereka hanya berhenti di perencanaan dan terus akan berakhir dengan eksekusi yang gapnya makin besar, makin besar. Sebenarnya simpel, menjadi cerdas finansial adalah tahu ilmunya dan implement ilmu itu. Sebenarnya sesimpel itu. Banyak di antara Anda dan saya, kita tahu kok semuanya ilmu, karena setiap kali ngedengerin. Tetapi eksekusinya susah. Makanya saya sering bilang ilmu itu 1%. 99%-nya adalah you do or do not. Seperti itu. Jangan coba-coba gitu ya. Next slide. Dari slide yang berikutnya saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian. Kenapa nih banyak terjadi gap? Nah, gapnya ini tadi ada beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika orang berencana. Teman-teman, tidak ada satu orang pun yang berencana untuk gagal. Tetapi seringkali kita gagal dalam membuat perencanaan. Itu sudah selalu. Kenapa? Yaitu tadi, fokusnya cuma hari ini. Kita nggak lihat hari depan. Yang kedua, seringkali mulainya telat. Nah, kayak saya nih, udah umur 52 nih baru panik gitu ya. Ya, ketahuan deh umurnya. Yang ketiga, kalaupun mulainya terlalu hati-hati. Takut ini, takut itu. Yang keempat, karena ini fisiknya nggak kelihatan, kita seringkali mengabaikan faktor inflasi. Nah, ini bahaya. Dan yang terakhir, nggak cukup perlindungan. Tadi Kakak Sherly udah bilang, kalau anggarannya pas-pasan, mana dulu ya, investasi dulu atau proteksi ya. Orang pengennya mah dua-duanya. Tetapi nggak terjadi. Seringkali orang milihnya investasi dulu lah. Duitnya dapat dulu. Ayo ngaku dosa. Siapa yang korban baru-baru ini investasi yang kira-kira kelihatannya keren banget risetnya, too good to be true. Abis itu scam. Waduh, banyak banget yang ngejerit mau bunuh diri. Nah, di sesi ini izinkan AAJI membantu teman-teman muda untuk kita punya financial pyramid yang sehat. Dimana kalau kita lihat di sisi kanan dari slide saya, financial pyramid ini diawali dengan keamanan keuangan dulu. Bikin aman dulu, baru kemudian jadi nyaman. Gitu ya, jadi keamanan keuangan, baru kemudian kenyamanan. Nah, untuk aman ada dua hal penting. Tadi Kakak Sherly sudah sebutkan. Yang pertama, cash flow management. Bagaimana uang masuk dengan uang keluar, manajemennya benar. Jangan sampai bocor. Jangan Anda bilang bocornya halus doang nih, nah cuman buat online dikit murah tahu belanja online. Hati-hati, bocor halus kalau di semua bagian rata itu namanya bocor deres gitu ya. Yang kedua, manajemen resiko. Ini penting seperti itu. Kita nggak pernah tahu, nggak usah dulu ngomong investasi. Ngomongin tabungan atau deposito deh. Lagi seneng-senengnya bunga deposito di 5, ada yang 6%, tiba-tiba melorot cuma sampai 3%, bahkan cuma 2%. Ini dampaknya sangat signifikan. Makanya perlu banget tuh bantalan yang akan menopang si keamanan ini. Saya, karena ini benderanya adalah bendera AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, maka tugas saya adalah memastikan anak-anak muda, anak-anak milenial juga punya assurance, yaitu asuransi. Jadi nggak boleh antipati kalau ada kata asuransi, aduh nggak dulu. Jangan, karena asuransi ini adalah bantalan keamanan menuju kepada kenyamanan. Gitu. Nah, kalau dua hal, manajemen resiko dan cash flow sudah kita handle, maka next-nya adalah kita masuk kepada posisi nyaman. Nggak akan nyaman kalau kondisi amannya belum safe gitu. Nah, kalau kita sudah oke di amannya, baru kita bergerak kepada investasi dan kemudian kita bergerak bagaimana mempersiapkan dana hari tua supaya Anda benar-benar bisa pensiun nikmat, bukan pensiun dari kenikmatan. Sampai di sini masih oke ya Kakak Umi? Oke.
Nah, dari sini kita langsung gimana nih tahapannya? Tadi Kakak Serni udah bilang mulainya kapan nih, harusnya kemarin gitu ya. Oke, tahapannya very simple. Kita masuk ke slide berikutnya. Ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah bikin tujuan dulu. Tapi tadi saya bilang tujuannya harus kenceng. Seringkali permasalahan Anda dan saya adalah tujuannya yang terus di-adjust. Padahal yang harus di-adjust adalah the way untuk kita capai tujuan. Tujuan harus dikunci, kalau perlu benar-benar dipaku mati. Nah, kita kubet gitu ya, sibuk mencari gimana jalan keluar breakthrough-nya untuk tujuan itu nggak diganggu gugat gitu. Itu yang pertama, tujuan. Setelah tujuan, kita tentukan yang itu tadi, anggaran, berapa banyak yang akan di-spend, berapa banyak yang akan di-save. Makanya tadi saya di dalam rapid test saya nanya, lebih suka need atau want? Perempuan biasanya, bukan bermaksud sara, tapi kita itu lebih cenderung tergoda dengan keinginan-keinginan gitu ya. Lihat sesuatu itu berasa kalau nggak beli kayaknya ada yang kurang gitu ya. Tas udah selemari penuh. Ngelihat model baru berasa kayak nggak in gitu ya kalau belum punya. Nah, makanya ini perlu yang namanya disiplin diri untuk lihat spend first dan spend first atau spend later, atau mau save first kemudian spend later. Itu decision-nya di kita. Dan kunci yang ketiga adalah disiplin. Sisi sebelah kanan saya nggak akan utak-utik karena teman-teman boleh atur. Tadi Kakak Sally sudah atur, simple, ngampalinnya gampang, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Tapi ini sebuah fakta yang kita dapat dari salah satu sumber finansialku, menyebutkan bahwa rencana anggaran, contoh yang paling telak di depan mata, pengennya mau nabung sama investasi 30%, tapi kenyataannya cuma 10%. 20%-nya mana? Lari kemana-mana. Nah, ini yang kata pinternya adalah disiplin. Once gini, saya tadi pagi blast ke tim saya bilang, dalam hidup, untuk sukses itu perlu harga yang harus dibayar. Dan harga pertama yang harus dibayar adalah disiplin. Kan di Instagram suka bilang, saya paling sebel kalau kamu dibilang, beruntung banget sih kamu gitu ya. Kamu lihat kita lagi senengnya, pada saat kita lagi sacrifice, susah payah, kita nggak lihat. Begitupun sama. Nanti mungkin teman-teman akan melihat Dian dan melihat Ferdi, aduh enak banget ya. Jangan lihat enaknya, bagaimana mereka mencapai posisi itu. Tentunya ada harga yang harus dibayar, yaitu kata kuncinya disiplin. Nah, berikutnya saya akan sharing tentang detailnya. Tadi kakak Shirley udah jelasin, tapi saya tegesin aja. Kenapa perlu saving? Kenapa perlu investasi? Next slide silakan. Saving dari kata dasarnya adalah save, kata kuncinya adalah plan to be safe. Hari gini pun masih perlu saving. Perlu. Karena ini adalah uang cash on hand yang kita bisa pakai sewaktu-waktu gitu. Cuman hati-hatinya, 1, disiplin, 2, inflasi. Karena cash on hand ini returnnya nggak gede gitu ya. Jadi benar-benar cuman plan to be safe. Perlu punya, harus banget. Karena kita hidup di dalam era hari ini, dari hari ini ke hari ini. Perlu. Tetapi proporsinya yang kita mesti sesuaikan. Nah, tadi Kakak Sari bilang, mikirin juga jangka panjang dong. Betul. Makanya kita perlu yang namanya investasi. Investasi, kalau saving adalah plan to be safe, investasi adalah plan to be rich. Bagaimana uang Anda hari ini terus bertumbuh. Nah, investasi menarik karena dia returnnya sangat menggoda gitu. Bahkan kalau perlu cari investasi yang returnnya lebih tinggi dari inflasi supaya duit Anda secara value bergerak lebih kenceng gitu. Cuman mesti disiapin jantungnya karena di dalam investasi ada rumus yang nggak bisa dilanggar, high risk high return, low risk low return. Kita maunya high return low risk, nggak ada sayang gitu ya. Nah, untuk menjembatani saving and investment yang jatuhnya baru S dan I atau C, maka perlu perlindungan. Nah, perlindungannya adalah P, supaya S dan I bukan jatuhnya C atau mati, tapi S dan I jatuhnya jadi SIP karena ada P. P-nya adalah proteksi. Proteksi datang dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Karena kita orang asuransi, kenapa perlu assurance? Next slide. Ini sebuah fakta dan data kenapa milenial perlu asuransi jiwa. Jawabannya, semakin muda kalian mengenal asuransi, semakin bagus. Semakin muda kalian mengenal asuransi, semakin simpel cara dapatnya. Semakin cepat kalian punya asuransi, semakin murah harganya, dan semakin cepat kalian punya asuransi, kalian bayar kecil, dapat gede. That is insurance. Tapi yang perlu saya tekankan nih, nah ini literasinya. Seringkali asuransi ini dianaktiriin. Kalau kalian nabung, kalian deposito, dapat bunga rendah, kalian pasrah dan menerima. Nggak apa-apa.
Kalian investasi, tiba-tiba investasinya jeblok, terjadi tsunami ekonomi, dan kalian bilang, nggak apa-apa, emang ada resiko kok. Nah, tapi kenapa giliran ngomongin asuransi, seolah asuransi itu jadi dewa penyelamat yang harus naruh kecil dapatnya gede. Enggak ya sayang. Asuransi juga dijual oleh PT, asuransi jiwa, bla bla bla. Artinya depannya PT. Artinya wajar jika perusahaan asuransi juga mengambil keuntungan karena dia perusahaan terbuka, betul nggak? Perseroan terbatas. Dia bukan yayasan. Nah, ini yang seringkali terjadi salah kaprah di lapangan. Kalau asuransi harus untung, kalau asuransi harus gede, kalau asuransi duit kecil harus bisa mencoba duit gede. Jawabannya enggak. Asuransi sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, bagaimana asuransi? Ini slide terakhir saya. Asuransi adalah menjaga keuangan kalian untuk bukan hanya survive, tapi thrive, gitu ya. Thrive dari kondisi apapun, gitu. Kalau Anda taruh 10, dapat 10%, itu adalah saving. Anda taruh 10 jadi 100, itu adalah investasi. Tapi Anda taruh 10 jadi 1000, itu adalah proteksi. Seperti itu. Cuman kapan 10 jadi 1000 ketika risiko datang. Seperti itu. Nah, inilah asuransi dijual dengan prinsip utmost good faith. Jadi nggak bisa diakalin, nggak bisa diminta untung lebih. Seperti itu. Jack Ma bilang, beli asuransi emang nggak ngubah gaya hidup kalian. Ini nanti kalau nggak salah, aku tadi ngintip bentar di materinya Dian ada. Tetapi beli asuransi setidaknya mencegah gaya hidup kalian turun. Itu aja. Jadi asuransi itu bukan genie oh genie yang merubah tengkling situasi berubah, no, tetapi setidaknya gaya hidup kalian tidak turun. Nah, kalau tadi saya bicara saving adalah uang hari ini untuk hari ini, investasi adalah uang hari ini untuk hari depan, asuransi punya 3 wajah. Terjadi resiko hari ini dia memberikan risk protection, Anda baik-baik saja kalau Anda terus mengiur preminya, maka itu bisa menjadi additional tambahan atas fund Anda untuk hari tua, dan ketika Anda pulang ke pangkuan yang maha kuasa, pasti mati, tinggal nggak tahu kapannya, dan nggak tahu di pangku atau enggak, pada saat itu asuransi memberikan sejumlah dana yang disebut dengan uang pertanggungan untuk peace of mind. Jadi hari ini, teman-teman muda harus punya asuransi. Buka selembar cek kosong dan tulis berapa proteksi yang kalian mau untuk gaya hidup Anda, untuk masa depan Anda, dan untuk proteksi dana darurat Anda. Tuliskan angkanya. Asuransi akan siap menghitung berapa premi yang sesuai untuk Anda. So, hari ini dengan ilustrasi yang saya sampaikan, moga-moga teman-teman menjadi benar-benar milenial yang cerdas finansial. Terima kasih, tetap menjadi cerdas. Terima kasih Umi, semangat pagi.